Dulur waras, podcast bicara narkoba hari ini bukan hanya ngomongin tentang bahaya narkoba, tapi kita akan jalan-jalan ke satu tempat yang menjadi sorotan masyarakat. Ya, lapas. Ternyata di lapas sekarang lagi bertransformasi bagaimana bukan hanya pemidanaan tapi pembinaan, menciptakan manusia-manusia baru yang bersih dari narkoba. Mari kita lanjut ke lapas. Sekarang kalau dia nanti mengulangi lagi dengan kejahatan yang baru, apalagi dengan kasus sama, pasti akan tinggi hukumannya kan. Harus menjadi manusia bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, ngapain berubah kadang? Akhirnya kembali lagi. Iya, seperti itu. Nah, sebenarnya justru masyarakat harus banyak membantu kita. Kan nggak semua orang juga akan melakukan suatu kejahatan terus kan. Iya. Selamat siang Bapak Supriyadi. Selamat siang Bang. Ya. Selamat datang di podcast Bicara Narkoba BNN Provinsi Jawa Tengah. Buka kawigaten keluruk tumindak becik. Nah, kebetulan hari ini kita ke Blora di Blora Pak ya. Di rutan kelas 2B Blora. Ya. Tadi habis ada kegiatan deklarasi bareng seluruh lapas dan rutan di Ex Karisden Pati, di mana Bapak Supriyadi itu adalah Kakorwil. Siap nih. Kakorwil wilayah Pati. Gitu. Jadi tapi ngomong-ngomong tentang ini Pak Supriyadi, sebenarnya peran Korwil itu bagaimana di Rutas 8? Karena masyarakat tahunya kan lapas, rutan gitu. Peran Korwil itu sebagaimana itu yang bisa diketahui oleh masyarakat, Pak? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua yang saya hormati rekan-rekan dari BNN Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kami telah diundang di podcast siang ini. Saya Supriyadi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas Bupati, mewakili ex teman-teman dari Lapas dan Rutan, di mana Lapas Pati merupakan koordinator wilayah. Jadi tiap-tiap wilayah punya koordinator. Kebetulan Blora ini masuknya di ex Karisden Pati. Jadi kami merupakan koordinator wilayah, Bang. Saya selaku Kalapas Pati. Dan hari ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik kegiatan PKS. Perjanjian kerjasama dengan BNN Provinsi Jawa Tengah juga dengan BNN Kabupaten Kendal untuk seluruh lapas dan rutan di Jawa di ex Karisden Pati. Ini merupakan perintah dari pimpinan, dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga dengan kantor wilayah bahwa lapas dan rutan di Jawa Tengah harus bisa mendeklarasikan lapas rutan bersinar. Dan alhamdulillah hari ini terlaksana dengan baik dan kami juga telah melaksanakan koordinasi audiensi dengan Bapak Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Brigjen Pol Dr. Agus Rohmat SIK SHM beserta pejabat utama di BNN Provinsi di tanggal 29 September kemarin. Dan hari ini sudah terlaksana kegiatan PKS dan deklarasi. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada BNN Provinsi Jawa Tengah atas kegiatan yang berjalan dengan lancar dan baik untuk hari ini dan bertempat di Rumah Tanah Negara Blora. Begitu, Pak. Ya, dengan adanya deklarasi ini tadi, Pak. Ya, sebenarnya itu apa yang ingin dicapai? Yang ingin kita capai untuk wilayah khusus Karisden Pati kan, jadi lapas dan rutan bersih dari narkoba. Karena memang tidak bisa kami pungkiri di lapas dan rutan ini banyak yang penghuninya kasus-kasus narkoba. Dan di tanggal kemarin minggu yang lalu kami telah melaksanakan dengan Dires Narkoba Polda Jateng terkait dengan penggeledahan dan tes urin bagi warga binaan Lapas Pati. Karena di Jawa Tengah yang ditunjuk adalah Lapas 1 Semarang dan Lapas Pati. Dan alhamdulillah di bawah komando dari Pak Dires Narkoba Bang Anwar kemarin ke Lapas Pati, alhamdulillah dari 83 warga binaan kami negatif terkait dengan tes urin yang dilaksanakan dengan 7 parameter di Lapas Pati. Sudah berjalan dengan lancar dan baik kemarin di Lapas Pati. Jadi sebenarnya deklarasi ini bukan hanya seremonial, Pak ya? Bukan. Langkah-langkah nyata sudah dilakukan oleh rekan-rekan sudah kami lakukan di seluruh ex Karisden Pati, juga di seluruh Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, Bang. Iya, karena kami memang berperang melawan terhadap narkoba. Nah, karena narkoba adalah musuh kita bersama
dan kita wajib melakukan sinergi yang baik antara lapas, rutan, juga dengan aparat penegak hukum, baik dengan kepolisian, dengan BNNB atau BNNK yang ada di kabupaten kota, begitu Pak. Ini yang harus diketahui masyarakat Siap. bahwa perubahan itu nyata sekarang dikerjakan. Siap. Ya meskipun ini masih silent operation, masyarakat belum paham, ya sekarang sudah dideklarasikan. Jadi masyarakat harus tahu bahwa lapas rutan di Jawa Tengah sudah mendeklarasikan bersih dari narkoba. Untuk itu langkah-langkah nyata nanti ke depan konkretnya seperti apa yang akan dilakukan untuk menjaga ini, mewujudkan ini semua, Pak? Jadi kami tetap di lapas dan rutan di seluruh Jawa Tengah ya, itu tetap melakukan razia bersama dengan TNI Polri, tes urin, juga penguatan kepada seluruh petugas. Karena memang narkoba ini kalau kita sudah masuk ke dalamnya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, baik diri sendiri maupun organisasi. Harus kita perangi narkoba ini ya, bersama dengan aparat penegak hukum yang lain. Jadi tentunya ini peran Korwil dan Kanwil sangat vital sekali Pak, untuk bisa mengawasi ini semua. Iya. Apakah Korwil, Kanwil itu juga ada mekanisme untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap lapas rutan yang ada di lingkungannya atau di wilayahnya Pak? Kalau untuk lapas dan rutan, mereka dengan sendirinya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberantasan narkoba dan pencegahan. Karena di kantor wilayah selaku pembina juga akan melakukan monitoring evaluasi kepada lapas dan rutan, melakukan pengawasan, juga melakukan satu panel Bang, kegiatan penggeledahan di lapas dan rutan di seluruh Jawa Tengah di bawah Kabid Patnal dari kantor wilayah Jawa Tengah yang dikomandoi oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bapak Marty Santoso. Begitu Pak. Berarti Kanwil, Korwil itu bukan hanya mengawasi tapi role model juga. Siap. Dia kan melaksanakan kegiatan di wilayahnya ya Pak ya. Kalau istilahnya kalau kami dari Korwil ini ditunjuk oleh kantor wilayah untuk mengkoordinir wilayah di seluruh Pati. Jadi Pati di sini kan isinya ada Jepara, ada rutan Demak, Kudus, lapas berhubungan Purwodadi, rutan Blora dan rutan Rembang dan Pati sendiri. Kami sebagai hanya ditulis sebagai koordinator aja wilayah J. Tapi kalau untuk kegiatan dia pemberantasan narkoba di lapas dan rutan akan dilakukan mandiri bekerjasama dengan APS tempat. Begitu Pak. Untuk pembinaan warga binaan sendiri Pak, kadang di masyarakat itu kan masih ada anggapan bahasanya wah begitu masuk keluar paling sama aja, bisa jadi mereka malah tambah pintar nih ya. Bagaimana strategi yang dilakukan agar stigma itu, pandangan itu bisa hilang atau untuk memutus pandangan itu Pak? Justru masyarakat harusnya ikut membantu kami karena kami tidak bisa berdiri sendiri kan. Kami di dalam lapas dan rutan telah melaksanakan pembinaan baik itu kepribadian maupun kemandirian Bang, terkait dengan semua, baik itu penyalahgunaan narkoba, kasus-kasus narkoba warga binaan kami ataupun kasus-kasus kriminal yang lain. Tetap kami lakukan pembinaan, kami melakukan pendekatan agar mereka setelah kembali ke masyarakat itu menjadi pribadi yang lebih baik setelah dia dilakukan pembinaan di lapas dan rutan. Jadi justru harus masyarakat membantu kami terkait kegiatan tersebut kan. Gitu. Kami juga di lapas dan rutan ini tidak intinya melalui medsos kami, melalui media online kami yang kami punya mitra juga sering kami lakukan pemberitaan-pemberitaan positif terkait yang ada di lapas dan rutan. Dan untuk di Karspati ini alhamdulillah untuk kasus-kasus narkoba ini masih relatif kurang dari 50% Pak. Siap, ya. Kalau di Blora sini aja sekitar 30-an beberapa tadi. Ya. Penghuninya. Ya. Jadi kami ditanya juga dengan Kepala BNNB bahwa di Pati berapa Pak Kalapas, di Pati saat ini ada 83 kemarin untuk kasus narkoba. Sebelumnya lumayan dari tinggi dari jumlah penghuni kami 317. Jadi memang untuk kapasitas di lapas dan rutan ini sebetulnya sudah melebihi semua karena isinya sudah over semua. Iya. Itu salah satu jadi tantangan teman-teman di Jenpas sih Pak. Iya, makanya di tahun 2026 nanti kalau berlaku dengan kitab undang-undang hukum pidana yang baru itu bisa menjadi pekerja sosial ya kan, menjadi RJ, pekerja sosial, dan kami dari Bapas Pati kebetulan masuk dari Korwil kami juga di kabupaten kota di X karena itu khususnya ada
5 pos Bapas yang diberikan oleh Pemda setempat. Jadi kami mengapresiasi luar biasa, termasuk dari Pemda Blora luar biasa. Kami dikasih tempat, dikasih lokasi untuk menjadi pos Bapas kami. Gitu kan. Ini salah satu bentuk sinergitas. Sinergitas. Jadi di dalam itu sekarang konsepnya bukan tidak pemidanaan lagi, tapi Tidak, pembinaan. aja, Di dalam ada pelatihan. Ada pelatihan. Ya. Berarti kalau dari catatan Pak Supriyadi, Pak, ada nggak satu cerita success story dari warga binaan yang sudah keluar, dia mengaplikasikan apa yang sudah didapat di dalam terus jadi orang sukses? Gitu. Banyak sebetulnya Mas, banyak sebetulnya yang sudah menjadi orang-orang yang bermanfaat di luar kan. Banyak warga binaan kami, di mana kami ini memang berpedoman pada asta citanya Bapak Presiden ya. Karena di butir ke-7 itu bahwa peredaran gelap narkoba itu harus diberantas sesuai asta kita ada Bapak Presiden. Juga dia akselerasi oleh Bapak Menteri kami. Nah, di 13 akselerasi, salah satu di butir pertama adalah adanya pemberantasan peredaran gelap narkoba dan HP di dalam dan rutan. Untuk yang kaitannya dengan warga binaan kami, alhamdulillah memang sudah beberapa orang yang setelah keluar dari lapas dia bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, apalagi kayak di Pati, khusus di Pati ini kami melakukan pelatihan membatik juga pembuatan bakery roti. Nah, ini kami sekarang lagi melakukan banyak-banyak pelatihan karena nanti setelah dia keluar dengan ilmu yang didapat pada saat pelatihan untuk belajar kemandirian dalam itu bisa bermanfaat. Begitu Pak. Harapannya seperti itu Pak. Ya, jadi harapannya seperti itu dan saya yakin sekarang kalau dia nanti mengulangi lagi dengan kejahatan yang baru, apalagi dengan kasus sama, pasti akan tinggi hukumannya kan. Kami dari lapas pun mewanti-wanti kepada warga kami setelah kamu keluar tetap berperilaku yang baik, menjadi pribadi yang baik, jangan sampai mengulangi perbuatan kriminal kembali. Harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Syukur-syukur menjadi teladan pada saat Anda sudah keluar dari lapas. Jadi contoh. Iya. Dan masyarakat kami minta berharap juga membantu gitu. Iya. Jangan dikucilkan Bang. Karena penting ini Pak. Iya, kan jangan begitu dikucilkan. kembali, Siap. terus stigmanya masih ada Iya. gitu. Akhirnya kalau mau berubah, lah ngapain berubah kadang? Akhirnya kembali lagi. Iya, seperti itu. Nah, sebenarnya justru masyarakat harus banyak membantu kita. Kan nggak semua orang juga akan melakukan suatu kejahatan terus kan. Iya. Belum tentu izin Bang, di luar sana itu orang itu berkelakuan baik. Justru yang kami di dalam warga binaan kami bisa memanfaatkan waktunya. Contoh yang tidak bisa belajar mengaji contohnya kan, saya kebetulan muslim kan, itu bisa mengaji dia. Bisa mengaji terus hafal Al-Quran kan luar biasa. Yang sebelumnya mungkin di luar dia mungkin nggak sempat melaksanakan, tapi setelah di dalam dia banyak belajar di sana, baik belajar kepribadian, keagamaan maupun kemandirian dengan pelatihan-pelatihan yang kami berikan, begitu Pak. Masya Allah, itu luar biasa sekali Ya. ya Pak. Ya. Tapi sama ini Pak, kalau misalkan nih ada nih pecandu atau benar-benar narkotika yang masuk nih Pak, di Ya. dalam ini ada program rehabilitasi juga? Ada. Jadi kami sampaikan, kami kerjasama dengan Yayasan Al-Malah dari Grobogan di bawah komando dari Mu Junet. Beliau sangat antusias sekali. Kebetulan di tahun 2025 ini ada anggaran terkait untuk rehabilitasi pemasarakatan. Kami khusus di lapas dan rutan di X KRS Pati telah melaksanakan kegiatan itu, baik melalui asesmen, nanti ada pengobatan, ada lanjutannya. Dan itu di seluruh Indonesia sudah dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan ya KUPT-nya sebagai kepala lapas, kepala rutan akan mendapat teguran karena itu wajib dilaksanakan di lapas dan rutan seluruh Indonesia terkait dengan rehabilitasi pemasyarakatan. Dan itu kalau nggak salah tahun-tahun sebelumnya ada, tapi nggak seluruh lapas. Apa ini di tahun 2025 ini seluruh lapas rutan mendapatkan DIPA untuk melaksanakan rehabilitasi pemasyarakatan bagi warga binaan, begitu Pak. Ini luar biasa. Siap. Ini Junior Paras, ini Siap. informasi yang sangat penting sekali bahwasanya deklarasi bersih dari narkotika atau bersinar di lapas itu bukan slogan. Siap. Sudah dilakukan semuanya. Sudah ini. kami lakukan, ya. Jadi harapannya semua mendukung nih, yuk bareng-bareng. Begitu nanti ada yang keluar, ya kita support bareng untuk menjadi pribadi yang produktif. Terakhir Bapak, Siap. kesan pesan dan harapan yang pertama untuk lapas dan rutan di wilayah koordinator jenengan, Ya. dan juga yang kedua untuk masyarakat Pak. Apa yang ingin disampaikan, harapan ke depan dan sebagainya Pak. Siap. Terima kasih ya.
Untuk harapan kami selaku koordinator wilayah di X Garisempati kepada Kalapas, Karutan di Garisempati untuk tetap berkomitmen menjaga lapas dan rutan di wilayahnya masing-masing agar tetap bersih dari narkoba, karena kita sudah mendeklarasikan, kita sudah melaksanakan PKS dengan BNNP Provinsi juga dengan BNNP Kabupaten Kendal. Harus kita berkomitmen solid tetap menjaga seluruh lapas dan rutan tetap bersinar sampai kapanpun. Dan harapan kami kepada masyarakat agar bisa menerima kembali warga binaan kami yang telah keluar. Kan nggak selamanya orang itu berbuat kejahatan, Bang. Suatu saat, suatu ketika dia akan mendapatkan hidayah yang baik dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya setelah dia kembali ke masyarakat itu. Amin. Terima kasih Pak Siap. Supriyadi Siap. di tengah kesibukan. Terima Siap. kasih. Siap. Matur suwun, Pak. Iya, sama-sama.